Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Widyaningsih dengan NPM 234120004PM dari kelas AK 21A. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep biaya. Saya akan menjelaskan beberapa submateri yaitu pengertian kerangka konseptual, kebutuhan kerangka konseptual, dan kerangka konseptual IFRS. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual atau kan tidak. Sedangkan fungsi kerangka konseptual ini untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dan untuk mengevaluasi praktik akuntansi. Isi kerangka konseptual umum dimulai dari tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran dan pengakuan laporan keuangan, dan penyajian. Penyajian kerangka konseptual meliputi pelaporan posisi keuangan, pelaporan arus kas dan likuiditas, dan pelaporan laba, kebutuhan kerangka konseptual. Ada dua alasan mengapa kita memerlukan kerangka konseptual yaitu 1. Kerangka konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. 2. Kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik akan membuat profesi mampu lebih cepat memecahkan masalah praktis yang baru dan sedang berkembang dengan mengacu pada kerangka teori dasar yang ada, kerangka konseptual IFRS. Kerangka konseptual menurut International Financial Reporting Standard, IFRS, dibagi menjadi 3 level yaitu 1. First Level Basic Objective, tujuan laporan keuangan. Memberi informasi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi investor sekarang dan investor potensial, lenders, dan kreditur lain dalam pengambilan keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. Keputusan tersebut melibatkan keputusan tentang A. Membeli, menjual atau memegang instrumen ekuitas dan utang, B. Memberikan atau menyelesaikan pinjaman dan bentuk kredit lainnya, atau C. Menggunakan hak suara pada atau dengan cara lain yang dapat mempengaruhi dalam penggunaan sumber daya ekonomik entitas. 2. Second level karakteristik keuangan dan unsur laporan keuangan A. Karakteristik kualitatif. International Accounting Standard Board, IASB, mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi untuk membedakan informasi yang lebih baik, lebih berguna, dan informasi inferior, kurang bermanfaat, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang terdiri dari 1. Fundamental qualities, yang meliputi A. Relevance, B. Faithful representation. 2. Enhancing qualities, yang meliputi A. Comparability, B. Verifiability, C. Timeliness, D. Understandability. 3. Third level recognition, measurement, and disclosure concept. A. Asumsi dasar 1. Economic entity. Perusahaan merupakan sebuah entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan unit bisnis lainnya. 2. Going concern. Perusahaan dianggap sebagai entitas yang memiliki kelangsungan hidup berkelanjutan sehingga perencanaan untuk penyusunan laporan keuangan masa kini dan mendatang dilaksanakan terus-menerus. 3. Monetary unit. Uang adalah common denominator. 4. Periodicity. Untuk tujuan laporan keuangan, entitas bisnis dibagi ke dalam periode-periode akuntansi. 5. Actual basis of accounting. Transaksi keuangan dicatat pada periode saat peristiwa terjadi. B. Prinsip dasar akuntansi. 1. Measurement. Cost. Penyajian secara wajar atas jumlah yang dibayarkan untuk barang yang diterima. Fair value. Jumlah nilai aset yang dapat ditukar antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan bersedia dalam arm's length transaction.
LASB mengambil langkah dengan memberi pilihan pada perusahaan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. 2. Revenue recognition. Pendapatan diakui apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke dalam perusahaan dan pengukuran dilakukan secara andal. 3. Expense recognition. Pengeluaran, penggunaan aset menimbulkan liabilitas atau kombinasi keduanya selama periode tertentu akibat penyerahan, produksi barang dan atau memberi jasa. 4. Full disclosure. Semua informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan harus diungkapkan. C. Constraint. 1. Biaya. Biaya penyediaan informasi mempertimbangkan manfaat yang diperoleh. 2. Materialitas. Suatu item dianggap material jika dimasukkannya atau kelalaian memasukkannya akan mempengaruhi atau mengubah penilaian orang yang menggunakan. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.